Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Kita berjumpa lagi di pelajaran tematik. Masih di tema 1, subtema 2. Kita menginjak ke pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 1 dan 2, kita sudah belajar tentang alat gerak pasif, yaitu tulang. Dan di pembelajaran 5 dan 6, kita akan belajar alat gerak aktif, yaitu otot. Kita akan belajar otot pada manusia terlebih dahulu ya. Nah, apa itu otot? Kalian perhatikan. Jadi, otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jadi, meskipun kita mempunyai tulang, tapi jika kita tidak mempunyai otot, maka tulang kita juga tidak akan bisa bergerak. Oleh karena itu, tulang dan otot menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Setelah kita mengetahui apa itu otot, kita juga harus mengetahui apa fungsi otot pada manusia. Fungsi otot pada manusia yaitu yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya apa? Coba lihat di gambar. Di situ di video contohnya sedang berjalan. Ya, anak sedang berjalan itu adalah fungsi otot, menjalankan dan melaksanakan kerja. Selain itu, memegang, mengangkat, berlari, kalian main bola, main lompat tali, itu juga fungsi dari otot. Kemudian fungsi otot yang lain, menggerakkan jantung. Jadi, kalian itu mempunyai jantung di dalam tubuh kalian, bisa bekerja dan bisa bergerak itu dibantu oleh otot. Kemudian fungsi otot yang ketiga, fungsinya mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat, yaitu apa saja? Ada nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jadi mengalirkan darah itu dibantu dengan otot ya. Otot yang ada di dalam tubuh kita bukan hanya satu jenis, tapi bermacam-macam. Kita mempunyai 3 macam otot. Jadi, yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Apa saja itu? Otot polos. Jika otot polos, otot yang bekerja tanpa kesadaran, dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-cirinya bagaimana? Jadi ciri-cirinya kalian lihat seperti di gambar yang ada di video. Ada 3 gambar seperti di gambar yang ada di video. Ada 3 gambar ya. Kalian perhatikan gambar otot polos. Di situ ciri-cirinya, jika otot polos, dia berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya yang meruncing. Kemudian, dia satu inti sel terletak di tengah sel ya, perhatikan sesuai gambar di situ. Kemudian, otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot polos itu biasanya berada di bagian dalam perut kalian, seperti ada di usus, kemudian di saluran peredaran darah, di saluran kemih. Nah, otot polos itu ada di dalam situ. Otot polos mereka terus-menerus setiap hari selalu bekerja, namun tidak diperintah oleh otak. Jadi, meskipun otak kita sedang istirahat, tidak memikirkan sesuatu, tidak bekerja, otot polos kita tetap saja selalu bekerja. Jadi meskipun kita tidur,
otak kita tidak memerintah, otot polos tetap bekerja ya. Kemudian otot lurik. Jika otot lurik, otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik menempel pada rangka manusia sebagai organ gerak. Kalian perhatikan gambar otot lurik yang ada di tengah. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya dia inti selnya banyak, berada di bagian tepi. Kemudian dia berbentuk silindris. Kalau otot polos, dia berbentuk gelendong. Jika otot lurik, dia berbentuk silindris, jadi lebih panjang-panjang begitu ya. Kemudian dia mempunyai serabut banyak beribu-ribu, membentuk jaringan otot. Kemudian di mana letak otot lurik? Jadi otot lurik itu biasanya terdapat di lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Kemudian jika otot lurik bekerjanya itu dipengaruhi oleh kesadaran atau otak kita. Jadi contohnya adalah ketika tangan kita atau lengan kita akan mengambil tas, kemudian memakai tas. Nah, di situ bekerjanya bagaimana? Jadi bekerjanya sesuai perintah otak kita. Jika otak kita memerintahkan otak kita memerintahkan otot lurik untuk bekerja, untuk mengangkat, untuk memegang, kemudian untuk apa lagi? Untuk berlari. Nah, itu yang bekerja itu adalah otot lurik. Jadi dia itu bekerjanya diperintah oleh otak atau bekerjanya dengan kesadaran kita ya. Beda dengan otot polos tadi, kalau otot polos meskipun tidak diperintah oleh otak kita, tetap saja otot polos akan bekerja ya. Kemudian yang terakhir, otot jantung. Jika otot jantung, otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa. Kalian perhatikan gambarnya yang ada di sebelah kanan, otot jantung. Jadi ciri-cirinya bentuknya sama seperti otot lurik. Dia berbentuk silindris. Kemudian dia memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Jika otot lurik, inti selnya banyak berada di mana? Di tepi ya. Kalau jantung, dia memiliki satu inti sel berada di tengah. Kemudian otot jantung sama dengan otot polos, bekerja diperintah oleh otak kita atau bekerja tanpa kesadaran manusia ya. Lebih jelasnya nanti kalian pelajari kembali, ada di buku paket halaman. Baik, sekarang kita akan memasangkan mana-mana bagian otot polos dan otot lurik. Kalian buka buku paket halaman 107. Di situ juga ada gambar yang sama seperti yang Bu Nanda tampilkan di video. Kalian tarik garis sesuai dengan letak otot-ototnya. Jika otot polos letaknya ada di mana? Ada di dalam perut kita ya. Jadi semisal di usus, di sistem peredaran darah. Nah, itu otot polos. Kalian tarik garis sama seperti yang Bu Nanda tampilkan di video. Kemudian otot lurik. Otot lurik itu berada di lengan, di rangka tubuh. Kalian tarik garis. Berbentuknya apa? Silindris ya. Kemudian otot jantung. Sudah pasti berada di mana? Di jantung. Kalian tarik garis ya. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, jadi kita tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kalian bayangkan seandainya kalian tidak mempunyai otot atau
Otot-otot kalian mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kalian pasti tidak mau kan terjadi seperti itu? Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat otot kita. Nah, Bu Nanda akan menjelaskan bagaimana cara-cara menjaga dan merawat otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ya, jadi kita tidak boleh bekerja secara berlebihan karena akan menyebabkan otot kita menjadi rusak. Kemudian, melakukan peregangan. Jadi, misal kita akan melakukan olahraga atau akan melakukan aktivitas tertentu, kita harus melakukan peregangan terlebih dahulu. Kemudian, kita juga harus melakukan latihan rutin. Ya, kita bisa melakukan latihan rutinnya untuk menjaga otot kita dengan cara semisal kita lari pagi, bersepeda. Nah, seperti itu kita melakukan latihan rutin ya. Kemudian memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi ini kita setiap harinya dianjurkan untuk minum paling tidak berapa liter? 2 sampai 2,5 liter atau 6 gelas air sehari. Jadi selain untuk menjaga kesehatan tubuh kita, itu juga berpengaruh dengan kerja otot kita. Jadi otot kita juga membutuhkan cairan tubuh ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya apa makan bergizi? Ada bisa kita makan telur, susu, ikan, sayur, daging, minyak ikan, keju, dan lain-lain. Itu termasuk makanan-makanan yang bergizi yang bermanfaat bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Yang terakhir, meringankan nyeri otot. Nah, untuk meringankan nyeri otot, bisa menggunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat, sehingga semisal otot kita kram, kita akan menjadi. Baiklah, Bu Nanda kira cukup untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa ditulis apa saja yang sudah Bu Nanda sampaikan, karena banyak sekali hal-hal penting yang Bu Nanda sudah jelaskan di video ini ya. Karena video ini adalah rangkuman dari pembelajaran yang di buku tematik, di buku paket ya. Jadi semua video-video yang Bu Nanda share adalah rangkuman dari buku paket tematik. Baik, Bu Nanda akhiri untuk materi pembelajaran kali ini. Bu Nanda ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.